Ketujuh, terselenggaranya pembelajaran sains yang berbasis lingkungan sebagai sumber belajar, di mana pada proses pembelajaran literasi sains di sini, seorang guru itu menggunakan lingkungan sekitar siswa sebagai sumber belajarnya, di mana siswa ini agar lebih memahami dan bisa ikut serta ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sains di lingkungan sekitar. Misalnya mengenai sampah yang banyak di lingkungan sekitar siswa, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana itu sampah memberikan dampak yang positif kepada kita, kemudian mengenai bagaimana menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. 8. Tersedianya variasi bahan bacaan literasi sains dan permainan edukatif berbasis sains di sekolah dasar, yaitu tersedianya di setiap sekolah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan literasi sains. Misalnya ada buku cerita, kemudian ada buku pengetahuan yang berkaitan dengan literasi sains, dan adanya permainan edukatif tentang literasi sains, misalnya permainan simulasi bencana alam, bagaimana ketika bencana alam terjadi, misalnya terjadi gempa, bagaimana cara bagaimana cara kita ketika gempa terjadi. 9. Terlaksananya kegiatan literasi sains di sekolah dasar, yaitu misalnya kegiatan ekstrakurikuler literasi sains mengenai hidroponik, kemudian mengenai bagaimana mengolah sampah atau bahan-bahan yang tidak digunakan agar tidak mencemar lingkungan, kemudian diadakannya festival literasi sains dan diadakannya karya ilmiah. 10. Tersedianya alokasi dana untuk penyelenggaraan literasi sains, yaitu di setiap sekolah ini memberikan dana tersendiri yang khusus untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan literasi sains di sekolah tersebut agar dapat berkembang dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. 11. Tersusunnya kebijakan sekolah mengenai literasi sains, yaitu adanya kebijakan yang telah ditetapkan sekolah untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan literasi sains di sekolah dasar. 12. Keterlibatan pihak lain, orang tua atau masyarakat yang berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya literasi sains, yaitu adanya keikutsertaan pihak lain di luar sekolah seperti orang tua. Orang tua bisa berkontribusi menjadi donatur agar penyelenggaraan literasi sains dapat berjalan, kemudian masyarakat juga bisa ikut serta dalam pengembangan literasi sains, misalnya di lingkungan masyarakat, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana mengolah sampah-sampah yang ada di sekitar masyarakat tersebut agar bisa dimanfaatkan dan memberikan dampak positif kepada kita.